Materi pertama yaitu mengenai pengenalan alat yang dipakai dalam pengambilan, penanganan, dan analisis kualitas air baik dari faktor fisika, kimia, dan biologi. Pertama, kita akan mengenalkan alat-alat pengukuran faktor fisika perairan. Yang pertama itu kecerahan. Pengukuran kecerahan menggunakan alat yang disebut keping seci atau secidis. Secidis adalah keping berbentuk lingkaran yang terbagi 4 bagian dengan warna hitam dan putih berselang-seling setiap bagiannya. Lalu yang kedua ada suhu. Alat yang digunakan adalah termometer. Termometer terdiri dari beberapa jenis, yaitu termometer alkohol, termometer air raksa, dan termometer digital, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah padatan terlalut atau TDS. Padatan terlalut total atau total dissolved solids adalah bahan-bahan terlalut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring milipor dengan ukuran pori-pori 0,45 mm. Selanjutnya adalah pengenalan alat-alat pengukuran faktor kimia perairan. Yang pertama, oksigen terlalut. Penentuan oksigen terlarut dalam suatu perairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode Winkler atau dengan menggunakan diometer. Lalu kedua, pH atau derajat keasaman. Derajat keasaman dapat diukur dengan menggunakan pH meter, pH indikator. Pada umumnya yang digunakan adalah pH meter, namun harga alat ini terbilang mahal. Selanjutnya adalah pengenalan alat-alat yang digunakan dalam penentuan parameter biologi. Yang pertama, plankton. Pengambilan sampel dengan menggunakan plankton net dengan prinsip kerja menyaring air sampel. Lalu yang kedua, bentos. Pengambilan sampel bentos dengan menggunakan sorber net, di mana substrat dasar perairan disaring menggunakan alat ini. Berikut adalah gambar alat-alatnya. Yang pertama adalah secidis, gambar kedua adalah termometer, gambar ketiga adalah diometer, gambar keempat adalah pH meter, gambar kelima adalah plankton net, dan gambar keenam adalah sorber net. Materi kedua mengenai unsur-unsur material air. Unsur material di perairan yang pertama adalah DO yang merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Nah, semakin besar nilai DO pada air menunjukkan kualitas yang baik, begitu juga sebaliknya. Lalu yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2. Kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu kurang dari 5 mg per liter. Lalu yang ketiga, pH dan alkalinitas yang merupakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu perairan. Yang keempat, kecerahan dan kekeruhan yang merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu. Lalu kelima, BOD yang merupakan kebutuhan oksigen biologis untuk mengukur proses-proses biologi, khususnya aktivitas mikroorganisme yang berlangsung. Lalu yang keenam adalah COD yang merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Ion utama atau major di perairan merupakan ion terlarut yang berjumlah banyak di perairan. 1. Kalsium dipengaruhi kelarutan karbon dioksida baik terbawa air hujan maupun melalui respirasi tumbuhan dan hewan akuatik. Yang kedua, magnesium, logam alkali tanah yang cukup berlimpah pada perairan alami, merupakan penyusun utama kesadahan. Lalu yang ketiga adalah nitrogen. Lapisan atmosfer mengandung 78% gas nitrogen. Nitrogen dalam perairan berupa nitrogen anorganik yang terdiri atas amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan molekul nitrogen dalam bentuk gas. Selanjutnya itu ion minor di perairan yang merupakan ion yang berjumlah sedikit di perairan. Yang pertama itu silika, salah satu unsur yang banyak pada kerak bumi di alam, tidak berbentuk elemen bebas tapi berikatan dengan oksigen dan elemen lain. Lalu ada mangan, kation logam yang memiliki karakteristik seperti Fe, biasanya dalam bentuk manganous dan manganit. Selanjutnya adalah ion renik atau trace di perairan. Ion ini adalah ion yang terdapat di perairan dalam jumlah yang sangat sedikit. Contohnya itu adalah aluminium. Nah, perairan alami memiliki kandungan aluminium kurang dari 1,0 mg per L. Lalu perairan asam memiliki kadar yang lebih tinggi. Materi ketiga mengenai analisa sifat kimia air. Yang pertama itu adalah derajat keasaman atau pH. Alat yang digunakan adalah pH meter. Lalu cara kerjanya, pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH meter ke dalam sampel air sampai telah konstan langsung dibaca angka yang terdera pada pH meter tersebut. Yang kedua adalah oksigen terlarut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Erlenmeyer, pipet tetes, botol gelap terang, gelas ukur. Bahan yang digunakan adalah air sampel, MnSO4, H2SO4, dan amilum. Cara kerjanya yaitu sampel diambil dari danau dan dimasukkan ke dalam botol Winkler.
Oksigen terlarut atau DO diukur dengan menggunakan metode Winkler. Yang ketiga adalah karbon dioksida. Alat yang dipakai dalam penentuan karbon dioksida adalah pipet volumetrik, biuret, labu takar, Erlenmeyer, aluminium foil, tisu, atau kain lap. Lalu prinsip analisis karbon dioksida bebas bereaksi dengan Na2CO3 atau NaOH standar membentuk NaHCO3. Yang terakhir adalah alkalinitas. Alat-alat yang dipakai pada penentuan alkalinitas adalah pipet mol, biuret, pipet volumetrik, labu takar, Erlenmeyer, aluminium foil, tisu, atau kain lap. Prinsip analisis ditetapkan melalui titrasi asam basa. Materi keempat adalah mengenai kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping seisi. Kecerahan yang mendukung adalah apabila HIDIS mencapai 20-40 cm dari permukaan. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang tersuspensi dan terlarut. Peralatan yang pertama kali digunakan untuk mengukur kekeruhan atau turbiditas ini adalah Jackson Candle Turbidimeter yang dikalibrasi dengan menggunakan silika. Air dapat menyebabkan konsentrasi limbah budidaya mengalami peningkatan yang sangat cepat dan beresiko terhadap kematian. Maka pemanfaatan limbah budidaya secara maksimal sebaiknya dilakukan di luar wadah budidaya, yaitu di bak penampungan air buangan budidaya. Prosedur praktikum. Yang pertama itu alat. Alatnya itu yang kita butuhkan adalah 1 buah bak penampung, 1 buah galon bekas atau drum bekas, lalu keran dan pipa penyambung. Bahannya yang kita butuhkan yaitu air limbah, batu ukuran besar, kerikil, arang, ijuk, dan pasir. Prosedur pengerjaannya itu yang pertama, sediakan sebuah bak atau kolam dengan kedalaman 1 meter dengan bak penampung. Yang kedua, bersihkan semua bahan sampai kotorannya terbuang. Yang ketiga, buat bak penyaring dari galon atau drum bekas. Beri keran pada ketinggian 5 cm dari atas galon atau drum. Lalu yang keempat, isi dengan ijuk, pasir, ijuk tebal, pasir halus, arang tempurung kelapa, lalu kerikil dan batu-batu.